Mergi bapaknya kata sekawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Gufron ya Pak ya, Bapak Gufron yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di kegiatan yang akan kita laksanakan ini nanti. Dan juga saya ucapkan juga kepada Bapak Ibu guru di SD Muhammadiyah Tonggalan niki yang sudah meluangkan waktu ya Bapak Ibu ya, walaupun banyak sekali yang harus diselesaikan, tapi karena ini merupakan program yang harus didukung dengan melibatkan Bapak Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu semuanya sebagai peserta ya, sebagai peserta untuk tugas yang akan diselesaikan oleh Bapak Sugeng Riyadi ini di pendampingan dua ini Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali atas waktunya, kelembarannya, mudah-mudahan nanti ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat Bapak Ibu. Sebelum lanjut, saya perkenalan dulu ya, karena saya tahu sini gurunya banyak banget. Yang kalau Pak Sugeng sudah kenal, sama Pak Gufron juga sudah ya Pak ya. Ini kalau sama ibu-ibu sama bapak-bapak ini kami belum kenal, jenengan belum kenal ya. Yang perkenalkan, saya adalah pengajar praktek yang akan mendampingi Pak Sugeng untuk 6 bulan ke depan. Ini sudah berjalan 2 bulan ya Pak Sugeng ya. Nama saya Herlin Nurhayati dan saya mengampu di TK Pertiwi Kerajaan Bu. Nggih, wonten TK. Nggih, ini ingkang pendidik mriki wonten ingkang ngampu TK. Mboten, kok pendidik napa kepala desa nipun istrinipun ngampu ten TK nggih. Iya Pak Dewi Pak, kepala desa, istri kepala desa Buton. Oke. Saya kira perkenalan dari saya cukup Bu Bapak Ibu ya. Kami lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu kita di sini nanti akan menyaksikan presentasi dari Bapak Sugeng Riyadi tentang visi dan prakarsa perubahan. Pernah dibaca ya Bu ya? Tentang visi dan prakarsa perubahan. Ini sebatas simulasi nih Bapak Ibu ya, bukan maksud kami untuk mengoreksi visi SD Tonggalan ini, tapi ini sebatas simulasi kepada Pak Sugeng. Karena apa? CGP itu kadang-kadang menjadi guru yang akan menuntut perubahan di suatu lembaga. Makanya untuk kepala sekolah pun sekarang diambilkan dari CGP. Makanya nanti kalau Pak Sugeng sebagai kepala sekolah bisa mengimplementasikan bagaimana cara membuat visi sekolah. Visi sekolah itu tidak hanya dibuat oleh kepala sekolah, oleh yayasan saja tidak Bapak Ibu, tapi visi itu ada cita-cita bersama, di mana cita-cita itu akan berdampak pada peserta didik. Tujuannya seperti itu. Maka semua warga sekolah itu termasuk komite, yayasan, guru, penjaga, kepala sekolah, lingkungan sekitar, itu semuanya warga sekolah harus mengetahui visi sekolah ini. Tapi kadang-kadang untuk suatu administrasi visi sekolah kadang dibuat tidak seperti ini ya Bapak ya. Karena kadang
apa itu karena administrasi terus ayo gak ditumpuk biasanya nggak ibu. Niku yang dari pengalaman-pengalaman yang saya dapat seperti itu. Mungkin nanti dengan pembekalan ini kita dapat mengubah bagaimana cara membuat visi sekolah. Kami lanjutkan untuk acara hari ini, yaitu acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat inti ini tadi adalah presentasi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Kemudian yang kelima sesi diskusi, yang keenam adalah penutup. Kita lanjutkan untuk acara yang pertama pembukaan, walaupun tadi sudah saya buka. Mari kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama agar lebih bermanfaat dan barokah Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya antara doa yang akan dipimpin oleh Bapak siapa tadi? Bapak Cahyo. Oke, monggo Bapak Cahyo kami persilahkan. Ini juga masih muda sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu pengajar praktek, kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Sugeng selaku pembicara pada hari ini, dan kepada Bapak Ibu guru semua, marilah sebentar kita menundukkan kepala untuk berdoa memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita inginkan. Marilah kita awali dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa anna 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, pada pagi hari ini kami mengadakan desminasi. Semoga Engkau memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami, memberikan keberkahan pada acara kami, sehingga pada hari ini kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi kami, bagi sekolah, bagi agama, nusa dan bangsa. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cepat sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Cahyo, di mana yang telah memimpin untuk memanjatkan doa untuk kegiatan hari ini. Semoga dengan awalan doa yang baik nanti kegiatan ini dapat bermanfaat dan diberi keberkahan Bapak Ibu. Kemudian kami lanjutkan untuk acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Murtong, SD Muhammadiyah Tonggala, Bapak Gufron. Monggo Bapak, kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Herlin selaku pengajar praktek CGP Angkatan 11, Angkatan 10. Terus yang kami hormati Bapak Sugeng Wiyadi, calon guru penggerak yang selanjutnya dari SD Muhammadiyah Tonggala. Semoga nanti yang lain juga ikut menyusul. Yang hormati Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah Tonggala, pertama ya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu yang telah memberikan kita limpahan nikmat, limpahan sehat, limpahan sempat sehingga kita bisa berkumpul di dalam dengan rasa nyaman, rasa senang. Salam tak lupa kita sampaikan kehadiran Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, para tabi'in, para keluarganya, dan semoga sampai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Herlin, sebenarnya minta maaf ini teman-teman tidak bisa semuanya bergabung di sini karena banyak acara yang harus kita ampu di hari Sabtu ini. Kemarin tadi di kampus 1 ada kegiatan bersama dengan Live itu, dan ini juga ada yang merancang untuk kegiatan untuk kurban besok hari Selasa di sini. Oke, alhamdulillah sini karena sudah rutin tiap tahun. Alhamdulillah di sini nanti besok harus bekerja keras karena korbannya banyak, 4 sapi di sekolah. Dan itu tadi untuk yang guru sini yang mengajar di SD Kerajaan itu namanya Pak Siono. Iya, di SD Negeri Kerajaan. Dulunya, tapi sekarang tidak pindah di Pancing Wedi. Tapi tetap menjadi guru di sini juga sebagai pembina dari kami. Itu. Dan Bapak Ibu yang hormati bahwa untuk kegiatan hari ini, oh ya benar tadi jenengan matur benar. Nanti setelah menjadi guru penggerak, Pak Sugeng itu nanti akan menjadi kepala sekolah. Malaikat gitu. Soalnya kemarin itu sebelum saya menjadi kepala sekolah, itu yang pilihannya itu ke Pak Sugeng. Iya, pilihannya itu ke Pak Sugeng. Saya kan cuma ketibanan galok, sampo galok, apa tuh sampai neng. Nah itu, ya, sebenarnya Pak Sugeng kemarin yang teman-teman itu lebih
memilih Pak Sugeng. Tapi itu katanya nunggu kalau menjadi GP penggerak. Nanti kita tunggu. Ya Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini kegiatan yang sangat bagus sekali, sangat luar biasa sekali bagi tidak hanya bagi Pak Sugeng, tapi bagi Bapak Guru semuanya juga, karena jenengan juga adalah seorang pemimpin pembelajaran yang harus selalu membuat prakasa perubahan, selalu berubah seperti prinsip kita harus selalu berubah, selalu membuat perubahan, ya. Supaya apa? Ya karena ilmu pengetahuan itu adalah selalu berkembang. Nah, kalau kita tidak berubah, kita tidak membuat perubahan, ya akan ketinggalan. Itu visi dan perubahan yang akan disampaikan ya Pak Sugeng itu nanti sangat bermanfaat bagi kita semua nih, karena itu nanti panjenengan sebagai seorang pendidik yang dimana itu juga harus terlibat dalam membuat visi itu. Visi dan misi itu sebenarnya setiap tahun harus berubah. Nah, kita berubahnya cuma sedikit-sedikit. Paling tidak di misinya itu harus ada perubahan. Jadi apa yang nanti dengan disampaikan oleh Pak Jono bisa dicermati. Nanti kan ini juga di akhir tahun pelajaran, nanti kita juga akan melakukan perubahan visi misi sekolah, karena visi misi sekolah kita sudah lama tidak berubah. Itu sejak kemarin masih kurtilas, sekarang sudah kumar merdeka, maka harus diubah. Nah, ini sebagai praktek baik dari Pak Sugeng hari ini, itu nanti sebagai tonggak kita untuk nanti mengubah visi misi tersebut. Di mana visi misi tersebut itu juga akan melibatkan semua, antaranya guru, terus kepala sekolah, karyawan, komite, terus kalau kita juga sama yayasan, paling tidak itu ya. Dan itu nanti juga harus diajukan ke pengawas, akan disahkan oleh pengawas. Jadi itu untuk kegiatan ini sangat bermanfaat. Kalau Bapak Ibu juga pernah memperhatikannya, visi dan misi perubahan baik itu perubahan dari diri kita, nanti apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita lakukan, nanti akan disampaikan oleh Pak Sugeng. Ini nanti kita menjadi praktek baik nanti kita selanjutnya, karena JJGB itu prinsipnya bergerak, tergerak, menggerakkan. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Bergerak saya, besok ketuket saya, bergerak, tergerak, karena tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah itu tidak hanya guru penggerak saja sebenarnya. Semua pemimpin pembelajaran harus tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak itu karena ada stimulus yang masuk ke panjenengan, harus tergerak. Setelah tergerak, melakukan proses bergerak, menggerakkan. Nah itu setelah proses pada diri, baru kita
menularkan atau berpraktek baik kepada anak didik atau orang lain. Itu jadi itu ya untuk kegiatan ini. Apalagi saya tekankan kepada panjenengan semuanya bahwa sekolah kita itu sekolah swasta. Swasta itu kalau serba mandiri ya. Nah, sekarang apalagi sekarang ini kita segala mandiri untuk mengembangkan kompetensi panjenengan itu kita harus mandiri. Beda dengan tahun-tahun sebelum sekarang itu harus mandiri dari swasta ya gimana caranya mencari narasumber kalau ada kesempatan seperti ini pendidikan guru penggerak diikuti karena yaitu kemarin ada undangan pelatihan operasi literasi pelatihan itu tak lihat di grup Korwil itu ya yang diundang saya SD negeri saja. Kita sebagai sekolah swasta harus bisa mandiri dalam mengembangkan kompetensi negara. Tapi kita yakin kita sebagai swasta saya yakin kita bisa mandiri dan kita bisa berjalan dengan langkah yang lebih baik. Itu saja, sedikit sambutan saja. Saya ucapkan terima kasih dan salut kepada Pak Sugeng untuk mengikuti calon guru penggerak pendidikan calon guru penggerak tersebut karena kalau dari usia wis umur ya wis sepah, tapi semangat untuk mengembangkan dirinya masih besar ya, semuanya demi anak didik kita. Saya kira dari saya sekian dulu, mohon maaf apabila banyak kekurangannya dalam menyampaikan tutur kata saya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf tidak bisa menunggu sampai selesai langsung karena saya harus ada acara kini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Tonggalan, SD Muhammadiyah Tonggalan, ya, Bapak Gufron Ahmad Al-Alizaki, sarjana pendidikan, ya, yang telah memberi sambutan awal dari kegiatan hari ini. Kami lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti, ya Bapak Ibu, ya. Acara inti kita santai mawon, rasa digawe sepaneng deh, ya Pak Sugeng deh. Tapi santai, tapi ya, ada maknanya apa yang akan disampaikan Pak Sugeng ini nanti ada hikmahnya, kagem panjenengan sedaya. Oh, mana caranya gawe bisiki seperti itu. Orang gawe asal-asalan, tapi itu merupakan cita-cita sekolah kita. Dimana untuk meraih cita-cita itu kan kita harus berusaha, kan Bapak Ibu ya. Nah, tentunya ini nanti kan cita-cita kita bersama untuk visi itu. Makanya panjenengan nanti diberi suatu pertanyaan yang merupakan cita-cita yang akan diwujudkan. Ya, kemudian menjadi sebuah visi, Bapak Ibu. Kalau kita punya cita-cita, pasti kita akan bagaimana, Bu? Kalau kita punya cita-cita pasti bagaimana? Nah, ya, pasti mempunyai usaha, ya Bapak Ibu. Bagaimana mewujudkan cita-cita itu? Nah, kalau di sekolah, cita-cita itu yaitu visi sekolah itu cita-cita sekolah, ya Bapak Ibu ya. Makanya dengan agar cita-cita itu terwujud, Bapak Ibu pasti berusaha. Okay? Oh, salah satu cita-cita aku pengen sesetahun Ramadan balikur, aku pengen tuku motor. Nah, usahanya bagaimana? Dengan menabung, contohnya seperti itu. Nah, kalau cita-cita sekolah, ini cita-cita
cita-cita visi SD Tonggalan ya, Muhammadiyah Tonggalan, mencetak insan soleh, kreatif, kompetitif, unggul dan peduli. Ya, tentunya Bapak Ibu berusaha untuk mewujudkan seperti itu. Dari kegiatan-kegiatan yang Ibu tunjukkan itu sudah mencerminkan usaha dari visi sekolah. Tidak terlebar Bapak Ibu, karena ini nanti Pak Sugeng memerlukan waktu yang agak lama. Kita lanjutkan untuk acara inti, yaitu presentasi visi dan prakarya perubahan sekolah yang akan dibawakan CGP kita, Bapak Sugeng Riyadi, Sarjana Sosial. Maka Bapak Sugeng kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala SD Muhammadiyah Tonggalan, terima kasih tadi sudah memberikan sambutan, dan Ibu pengajar praktek Ibu Herlin yang mendampingi kita untuk acara hari ini, dan Bapak Ibu guru serta karyawan SD Muhammadiyah Tonggalan. Saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sebelum membawakan acara diseminasi ini, diseminasi tentang visi dari sekolah kita, tentunya sudah banyak dipajang baik di ruang pertemuan ini, ya, mencetak insan soleh, kreatif, kompetitif, unggul dan peduli. Juga di depan ya, di Gapuro depan itu, baik gedung 1 maupun gedung 2 juga ada di buku profil kita ya. Buku profil kita itu sudah cukup lama. Nanti di sini akan saya ceritakan dulu sebentar latar belakangnya sebelum kita nanti diskusi tentang visi SD Muhammadiyah Tonggalan. Jadi memang itu tadi sudah disampaikan di pengantar baik oleh pengajar praktek saya, Bu Herlin, dan Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Bro Ahmad, bahwa untuk visi itu selalu berubah ya, selalu berubah. Mengapa berubah? Ya karena perkembangan zaman ya. Tidak mungkin visi itu sama. Kalau sama nanti mungkin bisa ketinggalan. Kita lihat misalkan di sini itu persaingannya semakin ketat. Ya. Alhamdulillah memang SD Muhammadiyah Tonggalan itu nanti saya jelaskan sebentar sejarahnya ya. Di sini memang berada di istilahnya di kota ya, di perkotaan. Kita untung karena kita berada di perkotaan. Karena apa? Biasanya orang itu terutama yang kelas menengah ke atas itu biasanya punya pekerjaan di kota, dan akan kalau di desa itu dulu itu kalau sekolah di kota itu sebagai kebanggaan zaman saya dulu, tapi mungkin nanti akan berubah ya. Suatu saat akan berubah. Zaman saya dulu, saya itu kampung juga, rumahnya di Jibung sana gitu. Itu kalau sekolah di kota sampai kota itu, wah kayaknya teman-teman yang lain itu wah sekolahnya ke kota gitu, ada kebanggaan ya. Nanti kalau SMA saya untuk medun karena SMA saya agak pinggiran gunung gitu. Terus kalau kuliah juga keren lagi ya. Jadi bahan perguncingan baik di kampung maupun di teman-teman. Kuliahnya di tempat wisata ya, mesti ketemu awak bule di Bali ya, maksudnya di Denpasar. Itu Bapak Ibu di grup WA nanti sudah saya sampaikan seperti yang disampaikan Bu Herlin tadi, ada beberapa pertanyaan tentang kalimat rumpang ya, nanti boleh dicek di Jamboard, tapi nanti ngisinya tolong pakai kotak ini ya, jangan ditulis gitu, jangan pakai pulpen atau pakai beras. Nanti ngisinya kotak ini, terus diisi nama gitu, nama misalkan di sini Bu Afi ya. Bu Afi misalkan, dan nanti terus baru jawabannya apa gitu. Itu misalkan gitu, nanti seperti itu. Jadi pakai kotak ini. Tadi saya buatnya baru saja ini Jamboard ini. Tadi mungkin Bapak Ibu juga memperhatikan cara membuatnya. Jadi jangan pakai pena ini, jangan pakai beras, tapi pakai yang kotak ini ya, sticky note ini ya. Nanti mohon bisa
pindah di grup WA. Baik, sudah terlalu menginjak banyak ini. Saya mulai dulu dari pemaparan saya tentang visi sekolah sebelum nanti Bapak Ibu mengisi jambak atau boleh mulai sekarang, nanti saya tinggal membacakan baik Bapak Ibu, ini adalah modul 1.3 dalam proses ILMS di guru penggerak. Jadi judulnya visi sekolah atau implementasi prakasa perubahan diri. Nah ini saya jelaskan dari saya sendiri, ada Bu Herlin, terus fasilitatornya Pak Aprisani. Saya lihatkan di sini kelompok guru penggerak. Kelompok guru penggerak itu kalau di angkatan 10 ini nah ini ada fotonya ya. Ini yang saya itu masuk ke Bu Herlin, Bu Herlin ini, nah ini, maaf ya, ini Bu Herlin, ini ada Pak, ini Yohanes Kulik, ini aslinya Wonogiri, tapi dia mengajar di SD Negeri Karang di sana dekat Gadian. Terus ini Bu Reni, ini SD Negeri 2 Klaten, ini Pak Bambang, ini SD Buntalan 3, ini ada Pak Janu, ini SD Krisna Gazia, dan ini Bu Siti Aminah itu SD Semangka yang dekat dekat itu polisi yang ada kantor polisi yang ada mobil tabrakan itu ya. Itu terus ini ada Bu Erlin, ada saya. Kemudian ini dua kelompok ini jadi satu kelas dengan satu fasilitatornya Pak Aprisani ini. Nah ini Pak Aprisani ini, beliau itu orang dari Batam, pengajar di SMA Batam. Kita itu nggak mungkin ketemu langsung ya, karena dia dari Batam. Kecuali kalau dia memang nanti harus kesini ya, jadi dia selalu ketemunya lewat maya, lewat Gimit atau lewat Zoom gitu. Karena mengajarnya di tempat yang jauh. Kemudian satu kelompok yang lain itu kelompoknya Pak Nur Setiadi, seperti yang dijelaskan tadi Bu Wendy tadi ya. Pak Nur Setiadi itu ini Pak Nur Setiadi, gambarnya, fotonya ya. Terus ini anggota kelompoknya ada Bu Ima, ini dari dulunya yang saya jelaskan dulu itu di SMP Muhammadiyah 1. Tapi dia juga nyambi di SD, ceritanya belakang stadion. Jadi terus pada waktu Desember itu ketemu saya, ikut tes AAA. Tapi dia diterima baru bulan Mei kemarin itu, dia dapat SK untuk pindah di SD mana ya, dekat Sumokatong atau mana ini ya. Sebagai lanjut ini Bu Yustin, ini SD Daguran 1, kayaknya tempatnya istrinya Pak Selamat itu kalau salah. Ini ada Bu ada Bu Priana, ini SMP Negeri Tunarum. Ini ada Pak Budi, SMP Negeri 5 Klaten, dan Pak Irhas. Ya, ini Bu Siti ini dari SD Al-Hasna. Itu Bapak Ibu saya jelaskan sebentar kelompok-kelompok saya ada waktu sebentar. Terus saya lanjutkan, kemarin saya membuka LMS pas waktu itu garap ya, belum nyambung. Saya coba lagi, nanti Bapak Ibu yang mau ikut saya sudah sampaikan, nanti akan saya bantu ya, karena banyak yang belum juga ini ya. Jadi buka akun SIM PKB-nya ya, terus pilih ini guru penggerak. Nanti kalau sebentar lagi infonya itu ada yang angkatan 12, biasanya nanti di sini muncul ya, guru penggerak. Pilih yang guru penggerak tadi, jangan pilih yang PPG Prajabatan ya, Bu Ria katanya galau gitu. Nanti kalau PPG Prajabatan harus berpisah dengan kita ya. Ini terus ya, ini pilih yang ini. Nah kemarin itu kita sampai sini tidak bisa buka ya, sekarang kita coba ya. Nah ini sekedar pengenalan saja bagi Bapak Ibu yang nanti akan ikut seleksi guru penggerak. Kalau dilolos nanti ya, ini ada paket modul ya. Saya baru sampai paket modul 2. Paket modul 1 ini isinya juga sangat beragam ya. Nah nanti buka ini jadi ada tes awal ya. Nah, paket modul
ada modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ya. Saya beri contoh sedikit yang 1.4. 1.4 ya, misalkan ini budaya positif. Budaya positif ini nanti ini ya ada link-link nanti dibuka mulai ini ada berbagai macam, kita mulai eksplorasi konsep yang ini ya. Nah, nanti tugasnya itu yo nyenengke gitu. Jadi karena ini setiap halaman ini ada misalkan ada 21 halaman. Setiap halaman itu nanti kita komentar ya. Dan ini ditanggapi sama fasilitator. Jadi fasilitator itu menanggapi semua komentar dari kelompoknya. Jadi 2 kelompok tadi ya. Jadi ini kita buat komentar tentang artikel yang disampaikan. Itu saja Bapak Ibu, nanti mudah-mudahan yang angkatan 12 ini ada yang ikut dan lolos seleksi. Nanti misalkan butuh apa, saya sampaikan. Misalkan butuh, kemarin sebelum udah IC Pak, kemarin saya lupa ya, ada yang minta yang angkatan 11 itu, tapi karena kesibukan ya di SMS nah ya. Jadi ditagih, seperti nilai juga begitu, kalau lupa ya ditagih terus gitu ya. Saya itu kadang lupa gitu. Pak, iya Pak, ini katanya mau apa ngirim bukti apa itu, mau ngirim misalkan itu unggah isinya, saya lupa, jadi diingatkan. Ini yang PM apa bukti aplikasi apa ketika mengajar itu ya, kemarin saya minta masukannya dari Bapak Ibu, ternyata saya pancing terus keluar materi-materinya ya. Jadi ternyata yang punya belajar ID aku itu cukup banyak, tapi pada gimana ya kemarin katanya ada yang bilang nggak lolos, ada yang nggak mau ikut nggak mau ikut ini kegiatan CGB ini dengan berbagai macam alasannya. Ikut aja nggak apa-apa, nanti itu proses ya, kalau banyak tugas ya nggak apa-apa. Itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan aksi nyata visi guru penggerak sebagai implementasi dari rencana manajemen perubahan yang telah dibuat dengan pendekatan inquiry apresiatif ya, untuk menumbuhkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Oke, latar belakang aksi nyata ya ini berdasarkan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai calon guru penggerak, saya berperan untuk menuntun dan menumbuhkan kepemimpinan murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila melalui pengajaran dan pembiasaan yang disesuaikan dengan kondisi murid dan situasi di sekolah. Terus latar belakang ini melalui pendekatan inquiry apresiatif ya, IA. Saya sebagai calon guru penggerak merumuskan visi murid impian. Visinya murid impian itu apa? Dari visi ini kemudian saya mengejawantahkan salah satu aspek visi berkarakter itu ya. Kemudian tujuan mewujudkan siswa berkarakter profil pelajar Pancasila khususnya pada dimensi ini. Terus ini ya, saya mulai dari SD Muhammadiyah Penggalan ya. SD kita itu terletak di pinggiran ya, walaupun dia sebenarnya kota ya, makanya orang yang bekerja di Pemda itu akhirnya menyekolahkan di tempat kita atau di kantor-kantor ya. Di sini ada bank banyak ya, ada rumah sakit itu banyak juga ya yang anaknya disekolahkan di sini. SD Muhammadiyah Penggalan itu didirikan pada tanggal 1 Agustus 1963. Bapak selalu mengingatkan 1 Agustus kita mau apa itu merayakan ya tidak merayakan istilahnya untuk milad SD kita ya. Ingat-ingat tapi terus sering dilupakan gitu ya. Nanti pas Agustus wah yo kayak ini jadi milad SD tapi banyak kegiatan. Apa pas liburan mungkin ya. Di sebuah dulu yang sana ya belum ada gambar, nanti kemarin mau cari saya kan gambar awal dari SD Muhammadiyah Penggalan itu belum ketemu, saya pernah nyimpan ya. Jadi di dekat palang kereta itu yang gedung 1 itu ya, dulu hanya 1 itu. Ketika saya masuk itu tahun 2003 itu hanya satu kelas, isinya pun tidak full. Isinya satu kelas itu ada yang kalau dulu kan tidak 28 nih, maksimal 40 kalau dulu waktu tahun 2003 itu saya masuk itu. Tapi isinya tidak 40. Kalau di total itu sekitar totalnya 107
70-an. Itu kalau dulu peringkat kita SDMI Muhammadiyah itu jauh dari SD Muhammadiyah Wedi misalkan. SD Muhammadiyah Wedi itu dulu sudah 500-an. Sekarang kebalik, kita sudah 600-an. Ya SD Muhammadiyah Wedi masih sekitar memuliakan siswa ya, dalam rangka mengoptimalkan potensi setiap siswa. Mulai tahun 2002, nah ini sebelum ya pas saya masuk ya, SD Muhammadiyah Tunggalan mulai menerapkan manajemen berbasis sekolah dengan melaksanakan ujian akhir sekolah secara mandiri. Perkembangan SD Muhammadiyah Tunggalan dari tahun ke tahun semakin meningkat, terbukti dari jumlah siswa yang tiap tahun meningkat. Bahkan proses penerimaan peserta didik tahun baru 2023-2024 sudah dimulai saat awal semester 2. Sekarang ini sudah ada inden ya, inden untuk tahun ajaran 2025-2026, karena yang 2024-2025 sudah kita tutup. Kita akan mulai untuk 2025-2026 yang sekarang masih TK 0 kecil ya, 0 kecil nanti. Kalau ini sudah mau naik ke 0 besar itu ya kita mulai inden. Jadi saat ini proses pengembangan di gedung 1 ya, itu mulai kita kerjakan. Kalau gedung 2 istilahnya sudah fasilitasnya sudah lumayan ya. Jadi gedung 1 itu rencana ada pengembangan lantai 2 semua. Kalau yang sementara kan baru yang di gedung utara ini lantai 2, yang selatan yang kantor-kantor buruh itu pengembangannya nanti ya. Terus untuk ruang pertemuan juga di gedung 1 belum ada, UKS, perpus dan lain sebagainya itu akan dikembangkan di gedung 1. Kalau gedung 2 sudah ada ya, jadi dari perpus sudah ada. Terus untuk pertemuan yang sini untuk yang kecil, kalau besar nanti buka lantai 3. Lantai 3 itu bisa dibuka dulu 3 kelas, sekarang 2 kelas itu bisa untuk ruang pertemuan yang agak besar. Itu terus luasnya yang gedung 2 ini terus sudah ya, fasilitas sudah cukup ya. Terus pada mungkin kalau salah mungkin ya, karena saya sekitar saja, akreditasi terakhir kemarin bulan November atau bulan apa saya lupa, sebagai ketua akreditasi saya lupa juga. Ini ketuanya kemarin tetap Mars Bu, pas asesor kesini itu saya malah hilang karena nunggu anak saya sakit ya. Terus ini kemarin dapat 95 atau 96 itu 96 deh. 95 dari 97, kemarin nilainya 97 akreditasi ya, ini buat apa ya, mungkin karena ketuanya nggak ketemu sama ketuanya. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya, ini persiapan ini untuk penerapan ini ada sosialisasi. Kemarin saya melalui WA aja ya persiapannya. Terus pelaksanaan ini ya. Jadi pada tahap pelaksanaan saya mengimplementasikan prakarsa perubahan diri yang setelah saya rencanakan dengan tahapan bagja, yaitu kegiatan yang tertuang dalam belajar mengajar, pembiasaan yang meningkatkan rasa percaya diri. Terus tujuannya apa toh? Tujuannya mewujudkan visi sekolah yang sesuai dengan kebutuhan murid dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, membuat prakarsa perubahan untuk mencapai visi sekolah. Jadi hari ini kita membahas ini ya. Mudah-mudahan dua tujuan ini tercapai. Satu, mewujudkan visi sekolah yang sesuai dengan kebutuhan murid dan profil pelajar Pancasila. Ya, ini membuat visi itu. Terus yang kedua, membuat prakarsa perubahan untuk mencapai visi sekolah. Oke, visi itu apa toh? Visi itu adalah representasi mimpi, keinginan visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya mewujudkannya. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi untuk visi itu diperhatikan ya. 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, mandiri. 3, bergotong royong. 3, berkebinekaan tunggal. 5, bernalar kritis. Dan yang ke-6, kreatif. Nah, ini kalimat rumpang, ini sudah saya salin di Jamboard. Nanti mungkin kita cek sudah ada yang isi atau belum. Jadi pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana. Nah, bisa kita cek ya langsung di Jamboardnya.
Monggo lewat HP silakan Bapak Ibu. Oh, belum ada yang isi. Ini sepertinya butuh Caranya? akses ya Pak. Oh, Iya tuh nggak bisa. Jadi nggak bisa. Nggak buka bisa. akses dulu. Buka akses. Nggak bisa itu. Sebentar. Ini siapa saja yang memiliki Iya. link. Betul. Terus diganti Linknya editor. ya diganti edit. Coba ya. Ini linknya diganti nomor bener. Nggak Nggak usah. usah. Bener nggih, coba nggih. Wah, ini sedang ada yang buka. Nah, ini ada bandeng cewek. Kepala bandeng. Libra ini apa? Apa? Simbol hari lahir itu. Monggo bisa mengisi. Kemarin itu kan dicoret-coret pakai apa? Beras ini. Apa pertanyaannya Mas? Kita memimpikan murid yang seperti apa? Kita memimpikan murid yang bagaimana? Monggo nanti diisi di sini ya. Oke, nanti yang jawab pertama dapat door prize. Ya, kita lihat siapa yang akan menulis pertama kali. Ya, kita memimpikan murid yang bagaimana kan? Semua di sini kan pernah ngajar anak-anak, pernah mengajar Karlen yang kelas 5 yang Bintang. Oh, Bintang nggak ada, wadah. Ya, Karlen itu gimana Bu? Atau kemarin yang tulis itu Excel. Nah, ini namanya ya, jangan lupa ya. Nama sudah diberi belum nih? Cek namanya berkarakter kuat. Sinten iki? Oh ya Pak. Bu Asik. Afi, ya Bu Afi satu. Monggo, yang lain diberi nama. Ya, disiplin ada yang Bu Rahman ya. Oh, belum. Oke, belajar mungkin. Jadi, monggo. Saya memimpikan murid yang Burama. Wah, ini gurunya itu yang bapak-bapak ini. Sudah. Gurunya yang Bisa semuanya bapak-bapak foto. memimpikan Burama terus. Disiplin Burama memimpikan dia pun nggak bisa. Saya yang nggak bisa Bu. Diandur, Bisa. diandur. Oh, betul. Terus monggo Bu. Lagi menulis lagi. Ini namanya kayak tulis itu nih. Memiliki akhlak yang baik, bener. Bu. Bintang, bukan bukan. Ibu Mas Karlen, maksudnya wali kelasnya ya. Oke, ya 3 bintang. Memiliki akhlak yang baik. Latihan nggak apa-apa. Saya juga berlatih itu baru saat di grup penggerak ini. Tadi mau buat apa enggak ya? Buat apa enggak ya? Ternyata bisa mudah ya membuat jawaban. Nih ada lagi. Oke, mau mendengarkan. Nah, wah Pak Guru, saya banyak ngomong ya, nggak mau mendengarkan. Cinta tinggi mau, Bu? Oh, Bu Nadia itu sih. Bu Amalia. Kalau kancane kowe aku jenenge piye? Bu Amalia, saking akeh. Saking banyaknya sama teman aja nggak tahu. Bu Amalia itu 1D ya, kemarin ada yang di orang tuanya di di GBK kemarin barengan karo Pak Budi ya. Gitu tanya, loh sound sistemnya nggak dari kita Pak? Wah, katanya tahun kemarin nggak bagus kok Pak, itu dari ketua panitianya Bu Afi itu tidak berkenan, makanya apa dari kakang lighting biar mantap gitu suaranya. Oh enggak Pak, ini sekarang udah ada perbaikan GBK itu sudah ada peredamnya, terus tambahan, jadi suaranya lebih bagus. Loh, nah gimana Pak? Saya padahal udah ngusulkan sama Bu wali kelas 1D, katanya udah semua, ya nggak apa-apa. Ini memiliki akhlak yang baik ya, Bu Amelia. Yang Bu Amelia itu bahagia. Oh mau mendengarkan Bu Amelia. Ini memiliki akhlak yang baik sih kan? Oh Bu Wita, ya. Wah ini kayak garis apa ya? Membuat garis ya. Oke, monggo. Ya kalau sudah lebih dari 10 kemarin mengomentari umpan balik di aplikasi Merdeka Mengajar ya 10 batasannya. Kalau ini tak terbatas, bisa semuanya. Enggak. Oh ini
sudah ada sopan, santun, cerdas, ya, bunyi ya. Nah, diberi nama terus apa pertanyaan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beradab sih tadi? Tidak ada namanya? Bisa Fitri. Beradab Bu Sawitri ya. Ayo. Bu Isma mana Bu Isma? Iya, Pak. Bu Isma. Bahagia. Oh, Bu Isma bahagia nih. Bahagia tuh Bu. Bahagia ketemu siapa ya Bu? Wah, malam minggu loh Bu. Ini kami beradab. Ini baik. Baik dalam hati maupun perilakunya. Sinten iki? Bu Rahma, wah tadi Bu Rahma. Oh, Bu Rahma itu mengidamkan murid loh ya, ini yang baik dalam hati maupun perilakunya, murid loh ya. Murid ini yang bapak-bapak banyak yang hilang oleh spend, yang apa bayar DP sapi ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Tadi yang nomor 1 menjawab Bu Afi ya. Bu Afi, terus Bu seru. Nanti ya. Bu Afi sing pertama di situ ya Bu Afi. Bu Eka. Oh, Bu Eka ya. Ya wes, nanti ada Dorbex ya. Bu Eka, Bu Afi. Ya. Terima kasih sudah yang memberi umpan balik. Oh ya, umpan balik ya. Kemarin yang pertama memberi umpan balik di Merdeka Mengajar Bu Sawitri ya. Sawitri dan 3 ya. Nanti langsung saya serahkan aja ya. Saya serahkan seadanya ya. Jangan dinilai dari barang atau harganya, tapi ini adalah sebagai penghargaan untuk ibu-ibu yang sudah aktif dalam kegiatan ini dan kemarin tugas saya. Terima kasih. Satu lagi di Sawitri ya. Oke, itu kegiatan seperti itu Bu. Jadi kalau ada luka karya atau ada kegiatan itu misalnya untuk pemicu semangat nanti di tapi jangan terus-terusan ya, Pak. Masih banyak besok lagi. Jadi itu Bu Erin pun kalau luka karya ya disediakan ya. Dari kemarin bola terus penutup serbet itu diberikan ke pesertanya. Kita itu jadi kelinci percobaannya gitu. Jadi tutupi warnanya gitu terus suruh nyari bola yang warnanya sama terus tuburan yang kancane gitu. Jadi yang mengajar praktek sebagai dia mempraktekkan dari gaya-gaya mengajarnya terus kita itu jadi siswanya. Itu Bapak Ibu pertanyaan pertama ini ya. Jadi kita membimbingkan murid yang bagaimana itu. Terus yang kedua saya kira juga sudah ada yang jawab ini. Tapi namanya ditulis ya. Saya bacakan kertas putih ya. Pertanyaannya, kita percaya bahwa murid adalah jadi kertas putih yang harus diisi dengan tulisan dan lukisan yang baik. Sinten iki? Sinten Bu Nuni ya. Tepuk tangan untuk Bu Nuni. Kertas putih ya, bagus. Lanjut, yang kedua pendapat dari Ibu. Selembar kertas putih ya, bagus ya. Jadi semuanya ada kertas putihnya, jadi bisa dilukis, bisa ditulis. Anak yang memiliki fitrahnya masing-masing. Sinten iki? Bu? Udah? Apa Bu Sawitri? Anak yang memiliki fitrahnya masing-masing.
Savitri. Bisa Fitri. Nah, terima kasih Bisa Fitri. Yang satu ya? Yang coret-coret juga Bu Savitri. Yang satu ini beberapa pendapat itu kita simpulkan dulu. Jadi nomor satu. Oke Bapak Ibu, kita simpulkan dulu ya. Yang nomor satu, kita membimbingkan murid yang ini ngambil yang nomor satu atau dari semua pendapat itu? Semua pendapat itu. Kira-kira kalau kita simpulkan gimana ya? Kita memimpikan murid yang baik, Paling mulia. baik dalam hati maupun perilakunya, bahagia, beradab, berakhlak mulia. Berakhlaknya ada dua ini ya. Berakhlaknya ada dua. Berkarakter kuat, santun, cerdas, mau mendengarkan. Ini kalau disimpulkan seperti itu ya. Jadi kita memiliki murid yang disiplin, berkarakter kuat, santun, cerdas, dan berakhlak mulia. Oke, makasih Bu Heri. Berarti ini disimpulkan kenapa Pak? Dari sekian pertanyaan itu. Ini baru satu pertanyaan, satu. Lagi satu pertanyaan itu kan niki saya jawab, niki tangge. Nggih. Kasih kesimpulan umpamanya pun itu kan jawabannya memiliki akhlak yang baik. Nggih. Akhlak mulia itu sama nih. Nggih, Baik hati sama akhlak mulia ini jadi satu nggih. Berkarakter, karakter mulia itu bisa. Ini jadi satu. Nggih. Berakhlak mulia sama ini. Santun dan cerdas. Santun dan cerdas napa itu? Oh. Nama yang buat. Santun itu termasuk akhlak mulia kan nggih? Nggih. Ya, niku jadi satu. Nggih. Ini sama kalau ini. Nah, itu bisa disimpulkan dari itu berarti panjenengan sedaya niku panjenengan semua punya cita-cita mempunyai anak yang berakhlak mulia dan berkarakter. Pun ngoten wae. Iya. Kesimpulannya ngoten. Yang berkarakter kuat ini masuk? Dalam Berkarakter kuat? nggih, itu kan bisa semua dari karakter. Oh, karakter ini. Akhlak mulia termasuk karakter. Jadi untuk ibu-ibu yang sudah mengisi ini tadi kan intinya ingin memiliki anak yang berakhlak mulia gitu. Iya. Dari sekian semuanya berkarakter dan berakhlak mulia. Oke, ini kita simpulkan ya. Jadi yang pertama, kita memimpikan murid yang berkarakter dan berakhlak mulia. Oke, lanjut yang kedua. Ya, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik ya. Ini kertas putih ini ya. Kertas putih ada aset dunia dan akhirat dari Bu Lutfi ya.
yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah Nabuni. Jadi 5 jawaban ini disatukan menjadi atau mungkin ada yang mau menambahkan lagi atau ya, monggo. Kita percaya bahwa murid adalah pertama kertas putih yang harus diisi dengan tulisan dan lukisan yang baik. Ini sama kertas putih juga. Oke, itu sama. Terus yang agak beda ini aset dunia dan akhirat sama anak yang memiliki fitrahnya masing-masing. Ini bisa disatukan. Oke, menurut saya itu nanti yang deretan ini jadi satu jawaban ditambah ini. Kita percaya bahwa murid adalah kesimpulan. Apa ini Bapak Ibu? Kertas putih yang diisi dengan tulisan yang baik. Kertas putih. Oke, sebentar itu nih. Nanti kita cek lagi. Terus yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan ini ada yang jawab adab dan berkarakter. Kebahagiaan. Monggo. 1, 3. Adab dan berkarakter dari Bu Ruby kebahagiaan. Ya, mungkin di sini yang sudah jawab sama itu adab. Di sekolah kita mengutamakan kebiasaan. Adab sama dengan kebiasaan nih. Kebiasaan baik. Itu nih. Sementara itu monggo nanti yang lain kita tinjau lagi kalau ada tambah-tambah lagi. Kesimpulan sementara di sekolah kita mengutamakan adab atau kebiasaan baik dan kebahagiaan. Lanjut yang keempat, ini sudah ada jawabannya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa jawabannya ada yang sama ya. Nah, pendidikan itu penting atau sangat penting gitu ya.
adab dan pendidikan itu harus seimbang. Ini ada lagi. Saling menghargai adalah perilaku terpuji bahwa buang sampah selalu pada tempatnya. Ya, jadi ini berperilaku baik ya, begitu ya. Buang sampah pada tempatnya, sopan, santun. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan dan perilaku ya. Pendidikan dan perilaku di kalimat atau pertanyaan rumpang yang keempat. Lanjut yang kelima, sudah ada jawaban. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk menjadi sekolah yang maju. Oke, baru dua ini. Baru dua, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk menjadi sekolah yang maju dan menjadi sekolah yang berkemajuan sama ya. Jadi kita ingin maju. Ada lagi pendapat yang lain monggo. Oke, kalau tidak ada itu nanti kita tunggu lagi. Oke, ini bedanya kita warga sekolah yang kita warga sekolah. Oke, yang ke 6 ya. Oke, yang ke-6, kalimat tumpang yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ada dua jawaban ini. Saya terpesan akhlak yang paling utama. Nah, ini pendidikan itu penting ya. Itu Bapak Ibu untuk beberapa kalimat tumpang ya, ada tambahan. Pendidikan dan bersikap santun. Oke ya, nanti kita cek lagi. Sementara itu simpulan dari 6 pertanyaan kalimat tumpang. Cita-cita untuk murid. Jadi kita mimpi atau memimpikan cita-cita murid kita itu ya, seperti tadi yang kita sampaikan ya. Jadi kita memimpikan murid yang bagaimana, kita percaya bahwa murid adalah, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan ya, berikutnya ada pertanyaan, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid ya. Tadi setelah kita tadi membahas 6 kalimat tumpang tadi, nah, terus sekarang kita lihat visi di sekolah kita ya. Mencinta insan soleh, kreatif, kompetitif, unggul dan peduli. Ya, itu nanti kita lihat apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita untuk murid ya. Oke, kita lihat jawaban dari Bapak Ibu. Ya sudah ya, rata-rata sudah. Jadi sudah. Ya kalau belum harus menunjukkan. Kalau sudah ya tadi sudah diskusi kalimat tumpang, sudah sesuai ya, sudah. Terus yang terakhir ini monggo. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ya, karena perubahan itu mutlak nih. Jadi ini ketika misalkan ya dari tadi dilihat dari kepemimpinan, ini dulu yang membuat misalkan zamannya dari pertama dulu ada Pak Tauhid, terus ganti ke Bu Sarwi ganti ke Pak Siono, ke sekarang Pak Siono itu sudah ada penyesuaian memang ya, tapi kemarin yang ini kan ketika masanya Pak Siono, ini visi sekolah ketika masanya Pak Siono. Tadi Pak Kepala sudah sampaikan sebaiknya memang setiap tahun itu ada rapat kita evaluasi dari visi sekolah tadi, tapi untuk saat ini memang kita belum bisa memastikan. Nanti ini aja sebagai bahan, karena seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi,
nanti kita liburan itu ada rapat nih, ada raker itu nanti salah satunya juga ini. Raker kan tidak melibatkan tidak hanya kita saja, tidak hanya kepala sekolah, wakil, guru, karyawan, tapi juga melibatkan dari komite dan yayasan. Nah, itu nanti saat raker, saat liburan ini sudah dekat ini. Kemarin milihnya mau akhir atau awal, ternyata banyak yang milih rakernya atau kegiatan training atau pelatihannya diadakan minggu akhir, karena kalau minggu akhir nanti sekalian siap-siap untuk menyambut tahun ajaran baru gitu ya. Jadi kemungkinan nanti minggu akhir liburan kita akan mengadakan rapat kerja, tidak hanya dari sekolah, tapi juga mengundang dari komite dan yayasan, membahas tentang berbagai macam program sekolah ya, ada diantaranya termasuk ini visi dari sekolah. Itu ya Bapak Ibu, Ibu ya, Bapak-bapaknya enggak ada. Oke, yang ini nanti monggo bisa diisi, adakah yang ingin disesuaikan ya, tambahkan nanti sebagai bahan buat kita merenung dari apa yang saya sampaikan tadi, yang kita bahas tadi, kira-kira visi sekolah kita itu masih up to date atau perlu ada pembaharuan ya. Karena tadi ya misalkan visi wilayah pun berubah ya, kenapa kita tidak berubah? Ibaratnya ini ada sekolah-sekolah yang mulai go internasional. Kemarin kita juga go internasional, ada yang ada apa kemarin studi apa ini kemarin ke Malaysia dan Singapura, EduTrip ya, ada EduTrip melibatkan anak-anak ke Singapura dan Malaysia. Kalau dia di sini unggul atau kreatif atau globalnya belum ada ya, mungkin nanti berwawasan dan lain sebagainya. Jadi monggo itu bisa jadi bahan evaluasi buat kita ya, karena dari Majelis Adjustment PP pun sudah ini menyisipkan sekolah yang ICP itu ya, sekolah yang dengan kurikulum Cambridge atau apa ya. Nah, itu kan kemarin kita dari akar Majelis Adjustment kan sampai implementasinya sampai ke daerah ya, sudah disampaikan untuk itu diusahakan ada sekolah bertaraf internasional, sekolah Muhammadiyah bertaraf internasional. Kalau tidak diambil SD kita dari SD MI Muhammadiyah Seklaten itu jumlahnya 78 itu, siapa yang mau ngambil? Misalkan, oh kalau Anaja itu kan termasuk tidak di kota ya, walaupun kota kecamatan tapi Jatimong. Kenapa tidak di pusat kotanya? Kita yang berada di pusat kota Klaten atau SD Klaten Utara. Klaten Utara, bukan Klaten Tengah aja senternya, atau SD Asia Gulde Pandes. Monggo nanti itu sebagai bahan masukan buat kita. Saya kira itu. Terus ya ini Bapak Ibu ya, jadi sikap dan perilaku warga sekolah yang mencerminkan visi mencetak insan yang soleh, kreatif, kompetitif ya, ada unggul-unggulnya diperbesar ya, diperbesar dengan dipertebar. Unggul, kita harus unggul dalam berbagai macam ya, jadi ada lomba dan sebagainya ya. Ini terus nanti kepala sekolah itu apa, guru karyawan itu bagaimana, orang tua itu seperti apa, murid seperti apa, nanti kita simpulkan. Jadi sikap dan perilaku warga sekolah yang mencerminkan visi. Setelah kita merumuskan tadi visi sekolah, ada perubahan atau tidak, kalau ada seperti apa, kalau tidak seperti apa, tadi banyak yang diminta sudah ya. Nanti kalau perlu perubahan nanti ya kesimpulannya bagaimana. Lanjut, prakarsa perubahan ini merupakan inisiatif perubahan ke arah lebih baik. Sebuah prakarsa perubahan memerlukan 3 elemen penting yang terkait satu sama lain. Ketiga elemen penting prakarsa perubahan itu terdiri atas adanya inisiatif perubahan. Apa itu inisiatif perubahan?
integrasi antara ide dan implementasi dalam praktek baik best practice pendidikan. Yang kedua, pemimpin perubahan. Dalam hal ini, siapa yang memiliki kapasitas untuk memimpin transformasi pendidikan. Yang ketiga, pengikut. Mengikuti apa? Semua pihak yang mampu untuk mendukung upaya transformasi pendidikan. Transformasi itu merubah ya. Ini prakarsa perubahan Bapak Ibu. Terus visi ya Ibu kita. Teruslah bergerak dan bergerak. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita lihat. Di sini ada kegiatan di sekolah kita ya, ada pelaksanaan pembelajaran di kelas ya, ada diskusi kelompok dan sebagainya, keberanian menyampaikan pendapat, ada presentasi di depan kelas, itu bisa merupakan salah satu aset untuk visi tadi. Ada pelaksanaan pembiasaan ya, pembiasaan seperti Pak Sarah itu melatih apa di siswa, terus pelaksanaan pembiasaan ya untuk petugas upacaranya ini terus kita refleksikan. Saya kira itu yang harus saya sampaikan, dan dari berbagai kegiatan itu bisa kita evaluasi. Ada kegiatan ekstra kurikuler yang ada di sini ya, banyak sekali ya. Kemarin ada PO2 kan yang renang ya, renang ini bisa lumayan ya prestasinya ya. Hak suci ya, pencak silat ini kenapa menurun ya. Kemarin kita wakil dari Klaten Tengah, sekarang tidak. Nah, ini bisa kita evaluasi sebenarnya. Pencak silat itu biasanya setiap tahun dari kita ya, karena termasuk panitianya kan juga dari kita. Terus ada ekstra musik rebana ini apa? Ada sini ya. Karena waktu juga, bila ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya akhiri, saya kembalikan ke Bu Elin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugeng, di mana telah memaparkan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tentunya dengan apa yang dipaparkan Pak Sugeng ini tadi dapat menambah pengetahuan Bapak Ibu semuanya ya Bapak Ibu ya. Di sini saya akan meluruskan sedikit ya Bu ya, yaitu tentang yang nomor 2 nih Pak ya. Pertanyaan nomor 2. Apa Pak? Pertanyaan nomor 2 Pak. Kita percaya bahwa murid adalah Ya, itu menanyakan kita percaya bahwa murid adalah. Ini kebanyakan yang ditulis itu merupakan kertas putih ya. Kertas putih yang harus diisi dengan tulisan dan lukisan yang baik. Yang menjawab kertas putih berapa Pak? 1, 2, 3, 4. 4 dari 7 yang menjawab sebagai kertas putih ada 4 ya Pak, gitu ya. Nah ini saya luruskan sedikit ya Bu ya, bukan saya mau menggurui, tapi dari apa yang saya pelajari tentunya Pak Sugeng juga sudah belajar di modul titik 2 Pak. Nah itu kita pelajari tentang filosofi Ki-Hajar Dewantara ya. Itu anak itu bukan merupakan dari pas waktu lahir, itu bukan merupakan kertas putih Bapak Ibu. Jadi dengan isi apapun itu bisa, tidak seperti itu ya. Tapi anak itu sudah mempunyai lukisan sendiri-sendiri di dalam diri anak. Nah, di dalam lukisan itu bagaimana tugas seorang orang tua kalau di sekolah guru menebalkan di mana tulisan itu yang baik dan menyamarkan tulisan yang jelek. Ya. Jadi intinya anak itu sudah mempunyai bakat sendiri-sendiri Bapak Ibu ya. Tidak ada yang sama, semuanya tidak ada yang sama. Nah itu bakat antara, ini contoh aja nih, anak ini suka menolong. Di lain sisi ada sisi jeleknya adalah punya iri ya. Nah, bagaimana kita mengolah agar anak itu dari sifat iri yang awalnya itu sifat jelek ya, iri itu sifat jelek,
bagaimana anak bisa mengolah menjadi suatu kebaikan. Bapak-bapak pernah, ibu-ibu pernah iri sama pencapaian teman? Tindakan ibu apa kalau sekiranya ada teman yang mempunyai pencapaian baik? Tindakan ibu apa? Tentunya yang pertama bisa seperti itu. Nah, dari iri itu sebenarnya, dari itu oh dia tahu aku iso ngungkuli kain. Contohnya, nah itu sifat iri yang bisa menumbuhkan suatu hal positif, ya. Itu tugas kita. Jadi perlu dipahami ya. Dulu saya juga seperti itu pas belum mengerti tentang waktu belum daftar guru penggerak ya. Saya kira juga seperti itu, karena bagaimana itu sudah menjadi booming sudah tertanam di hati seorang guru kalau anak itu merupakan kertas putih, gitu sampai sekarang itu sudah tertanam di kepala, ya. Tapi bukan seperti itu. Pembelajaran Ganjar Pranowo sebenarnya anak itu sudah mempunyai tulisan sendiri-sendiri. Dan tugas kita menebalkan tulisan yang baik dan menyamarkan tulisan yang jelek. Itu sedikit ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti dengan penambahan saya ini ibu-ibu lebih dapat memahami tentang bagaimana bersikap kepada anak. Anak tidak ada yang bodoh Bu, semuanya pintar. Tapi pintarnya di bidangnya sendiri-sendiri. Itu sudah menjadi bawaan, sudah menjadi kodratnya anak, kodrat alam dan kodrat Yaman. Ya. Kalau kodrat Yaman itu dipengaruhi oleh perkembangan zaman dari luar. Kalau kodrat alam itu bagaimana? Dari anugerah Allah yang telah diberikan. Ya. Saya kira untuk tambahan saya seperti itu tadi. Kemudian yang dipaparkan Pak Sugeng tentang kesimpulan-kesimpulan itu tadi menjadi cita-cita panjenengan semua, bagaimana kita membandingkan dengan visi sekolah. Kira-kira ada yang ditambahkan atau bagaimana Bapak Ibu? Ada. Nah, itu bisa menjadi bahan kami tidak meminta untuk mengubah visi, tapi ini menjadi suatu cara bagaimana kita membuat suatu visi sekolah. Yang sudah saya paparkan tadi di depan ya, ini simulasi Pak Sugeng bagaimana nanti visi sekolah itu dibuat. Monggo ditinjau kembali visi sekolah SD Pemetrian Tonggalan ini. Sekiranya perlu diperbaiki, tapi kalau sudah baik monggo dilaksanakan dan diupayakan semaksimal mungkin dalam mewujudkan cita-cita sekolah ini. Terima kasih. Saya kira sudah 1 jam ada Mbak. Ya sudah 1 jam lebih. Monggo yang Bapak Ibu nanti kalau masih meneruskan untuk membuat penilaian pada anak ya Bapak Ibu ya, kami persilahkan. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, untuk Bu Yatin pengajar praktek dan Bapak dan Ibu-ibu semua, baik langsung aja kita akhiri karena sudah komat dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Monggo bisa melanjutkan tugas atau sholat dulu. Terima kasih.